Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizky Anggriani dengan nomor induk mahasiswa A111200042. Saya merupakan anggota dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang nantinya akan membahas mengenai pengertian integrasi nasional secara umum. Untuk penjelasan lainnya akan disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Baiklah, untuk yang perlu kita ketahui bahwa pengertian dari integrasi itu sendiri yakni suatu pembauran atau penyatuan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan pengertian dari nasional yakni kebangsaan. Dan dari kedua pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari integrasi nasional yakni suatu pembauran atau penyatuan bangsa hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Mengapa perlu adanya integrasi nasional? Adanya integrasi nasional ini untuk menyatukan segala perbedaan yang ada di dalam suatu bangsa dan mampu membentuk suatu identitas nasional yang nantinya mampu menjadi landasan untuk tetap bergerak dan utuh meskipun di dalam suatu karakter-karakter atau perbedaan yang berbeda. Adanya bentuk rasa cinta kepada tanah air yang sangat besar sehingga munculnya integrasi nasional. Integrasi nasional ini terbentuk karena adanya hasrat atau keinginan untuk menyatukan segala perbedaan yang ada di dalam diri kita agar mampu membentuk suatu identitas nasional yang nantinya mampu mengarahkan kita menjadi orang yang mampu berguna untuk bangsa dan negara. Bentuk dari pembauran ini meskipun dilakukan secara sederhana, namun karena berkat keinginan dan hasrat yang sangat kuat untuk terus bersatu lewat ideologi Pancasila, meskipun kita memiliki perbedaan-perbedaan tersebut, namun kita tetap bisa menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Yang kedua, menurut Myron Weiner, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu identitas nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya suatu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kehidupan yang berbeda. Ini saya akan membahas tentang aspek integrasi nasional. Yang pertama, integrasi politik. Aspek pertama dalam integrasi nasional adalah kaitannya dengan politik. Dalam hal ini, integrasi politik terbagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Yang kedua, integrasi ekonomi. Jenis integrasi nasional yang kedua adalah integrasi ekonomi. Maksud dari integrasi ekonomi ini, proses menyatukan berbagai daerah guna memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dengan kata lain, masing-masing daerah saling membutuhkan, saling membantu dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. 3. Integrasi sosial budaya. Faktor yang menjadi penghambat dalam integrasi nasional. Yang pertama yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Budaya yang ada di Indonesia ini sangatlah majemuk, tetapi kemajemukannya dalam sektor budaya terkadang kurang dihargai oleh sekelompok masyarakat. Adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Kurangnya sikap saling menghargai antara sesama di dalam masyarakat. Maksudnya adalah tidak memahami arti perbedaan, seperti timbulnya rasa ingin menang sendiri yang ada di dalam diri masyarakat, tidak meratanya pembangunan. Maksudnya adalah dalam wilayah negara Indonesia yang begitu luas, tantangan dalam melakukan integritas nasional tentang adanya ketimpangan pembangunan. Sebagai contoh, di Pulau Jawa bagian barat Indonesia cenderung lebih maju dari segi pembangunan jika dibandingkan dengan wilayah bagian timur Indonesia. Kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat Indonesia untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia.
Maksudnya adalah tidak berpikir akan hal selanjutnya untuk membuat negara Republik Indonesia lebih maju di bidang industri, politik, dan lain-lain, yang memang masih krisis dengan pola pikir masyarakat dan pemerintah yang cuma berdiri di satu pihak yang bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik, tapi nyatanya belum terselesaikan. Menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional yang pertama, yaitu adanya perasaan senasib dan seperjuangan. satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama, Ialah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Hal tersebut muncul saat masa penjajahan, di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi oleh keinginan yang sama, tanpa memedulikan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Hal inilah yang melatar belakangi terbentuknya kemerdekaan Indonesia. Persatuan rakyat yang membentuk kekuatan terbesar sehingga sanggup mengusir para penjajah dari bumi pertiwi. Faktor yang kedua, yaitu keinginan untuk bersatu. Satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda, yang dicetus pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu rasa cinta tanah air. faktor yang memengaruhi integrasi nasional juga karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Yang keempat yaitu wujud ideologi nasional. Integritas nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama. Lewat ideologi Pancasila, Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan atau keragaman bisa tetap bersatu. Faktor yang kelima yaitu budaya gotong royong. Faktor pembentuk integrasi nasional bisa timbul adalah adanya budaya gotong royong. Seperti diketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kelompok kami mengenai integrasi nasional. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu tentang syarat-syarat integrasi nasional. Berdasarkan beberapa sumber yang telah saya baca, saya mendapatkan bahwa integrasi nasional terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama, anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Hal ini berarti anggota masyarakat sudah mampu menerima perbedaan dan juga kekurangan-kekurangan yang ada dari setiap anggota masyarakat. Poin kedua yaitu terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Kemudian yang poin ketiga yaitu norma-norma dan nilai-nilai itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi sosial. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kaitan integrasi nasional dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebelum kita membahas kaitannya, kita perlu memperhatikan apa itu integrasi nasional dan apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang tertulis dalam lambang Indonesia Garuda Pancasila. Makna Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu, kesatuan yang utuh. Jadi jika kaitan integrasi nasional dengan Bhinneka Tunggal Ika itu memang sangat berkaitan eratnya. Karena kenapa? Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, di mana salah satu contohnya yaitu antara pemerintah dengan wilayah. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri
dapat dikatakan sebagai suatu upaya atau langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang tadinya terpisah menjadi sesuatu yang utuh seperti